Oke, baik teman-teman, video kali ini gue akan membahas gimana caranya kita ngebuat satu CRUD ya, satu CRUD simple, sederhana. Kita akan buat modelnya, kita akan buat tabelnya, kita akan buat view-nya, sampai buat penyimpanan data, update sama delete-nya. Sebelum kita mulai videonya, intro dulu. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita mulai dari, kita buka dulu ya videonya, yaitu project-nya. Kalian buka lagi, sebelumnya udah kita buat Imam Laravel tutorial ya. Tab code titik. Oke, kita akan membuat pertama kali kita akan membuat yaitu modelnya ya, model beserta dengan migrationnya. Kita coba buat menggunakan artisan, PHP artisan make model. Kita anggap saja kita bikin satu tabel post min m ini menandakan untuk create migration. Langsung di enter aja. Oke, langsung buat model post sama database migration create post. Nah, ini kita cek di bagian folder database ada migration. Nah, di sini ada file yang baru dibikin. Nah, di sini akan membuat tabel namanya post, belakangnya pakai s, dengan ID auto increment sama timestamp. Ini timestamp ini default ada created at sama updated at. Nah, di sini saya mau coba namanya defaultnya bukan ID tapi namanya post ID. Nah, lalu kita tambahkan field baru, nama kita tipe datanya pakai string, yaitu ada judul sama deskripsi. Maksudnya tipe datanya adalah teks, nama kolomnya adalah deskripsi. Ya, lalu nanti kita tambahkan satu kita boleh pakai integer di sini. Di sini ada namanya status ya. Di sini kita set defaultnya itu 1, dimana menandakan itu adalah aktif. Kita kasih komen di sini aktif sama dengan 1, non aktif itu sama dengan 0. Defaultnya 1, deskripsi. Oke. Ketika sudah dibuat ini, oh ya, satu lagi kita bikin ada namanya soft delete ya, soft delete. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti otomatis akan bikin satu kolom baru namanya deleted add. Nah, lalu gimana cara untuk runningnya? Kita coba jalankan artisan, PHP artisan migrate. Oke, nah ini sudah berhasil dibuat ya, tabel dengan nama post. Lalu kita cek localhost php myadmin Laravel tutorial. Nah, di sini tadi ada yang kita buat namanya tabel post. Nah, ini ada post ID, judul, deskripsi, status ya teman-teman. Ada created at untuk timestampnya, sama soft delete itu ada di deleted at. Nah, seperti ini ya. Ini tipe datanya varchar, string tadi varchar, text itu text. Nah, integer yang kita masukkan untuk status itu integer, tipe datanya dengan defaultnya 1. Lalu kita balik ke codingan. Selanjutnya kita setting di bagian modelnya. Modelnya itu kita buka post, kita konekkan ke tabelnya dulu ya. Di sini ada protected tabel. Namanya tadi sesuaikan namanya post pakai s, post
pakai S ya teman-teman, pakai S, lalu kita setting lagi primary key. Nah, di sini tadi namanya disesuaikan post ID. Nah, tambahkan juga protected guarded. Nah, di sini dengan array kosong. Nah, ini menandakan guarded ini berfungsi untuk mendisplay atau memanggil atau mengindexing dari tabel post ini terhadap semua kolomnya. Jadi kalian nggak perlu mendefine satu-satu kolom lagi. Ya, ini secara best practice-nya menggunakan ini guarded ya. Lalu bisa juga menggunakan VLabel protected VLabel. Nah, ini satu kolom ya. Jadi kalian akan mendefine namanya tadi kolomnya apa, judul, lalu deskripsi, ya, dan seterusnya. Bagaimana kalau kolomnya itu ada banyak, ada 10 atau ada 20 ya misalkan. Nah, itu sangat tidak efisien ya. Jadi lebih baik menggunakan guarded. Jadi langsung mendisplay atau menselect atau mengindexing secara menyeluruh dari kolom dari tabel post ini. Oke, selanjutnya kita buka terminal kembali, lalu kita bikin satu controller menggunakan artisan. Sebentar, apa sudah dibuat? Oke, belum ya. Kita bikin satu PHP artisan make controller post controller resource. Nah, ini kita bikin post dengan function resource ya, bawaan Laravel. Ini secara default kalau menggunakan resource itu akan langsung membuat function index, create, store, show hingga ke destroy. Nah, ini bisa kalian gunakan, bisa juga enggak, itu bebas pilihan kalian. Kalau misalkan kita tanpa resource, misalkan controller post new, misalkan post new tanpa resource ya. Oke, ini akan terbuat post new controller dengan ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak ada function index, create, store ya seperti ini. Nah, ini yang kita jadi bikin satu-satu kembali. Ini sedikit agak lama, jadi mau bikin cepat ya langsung fungsinya sudah ada. Jadi ini kita hapuskan aja. Nah, lalu kita pergi ke routing ya. Di bagian routing ini kita bikin ya, kita bikin satu yang namanya itu di sini bisa kalian panggil resource itu dari apa tadi, post ya, post. Jangan lupa di sininya kita panggil lagi controllernya itu post. Ini kita copy. Nah, ini tanpa class. Coba ya kita tes. Laravel tutorial public post. Oke, coba kita cari dokumentasinya Laravel resource route. Coba buka. Oke, kita cari resource. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini harusnya sudah sesuai, tapi oh, di sini tidak ada array ya. Tidak ada array seperti ini. Oke. Nah, ini sudah terbaca ya. Ini karena emang belum dibikin filenya ya. Oke.
Jadi kita tutup. Nah, ini secara default kalau kita cek di sini PHP artisan list. Nah, secara default dia akan membuat, karena kita menggunakan resource di sini, dia akan membaca get dari URL post, lalu post untuk metodenya post, ada get untuk post create, ini untuk mengakses halamannya, ini untuk mengakses detail, bisa digunakan untuk show ya, detail ya. Ini detailnya, ini route-nya show, lalu ada ini untuk kalian bisa mengedit pakai metodenya put atau patch ya, post, lalu ada delete, metodenya delete, ini ada post destroy untuk route-nya. Oke, ini kita close dulu, lalu kita bikin satu halaman di index. Nanti kita coba kita bikin di sini. Nah, di sini saya biasanya menggunakan private ya. Di sini saya pakai template post, ini untuk nama foldernya nanti. Nah, namanya post, di folder post nanti kita akan memasukkan file-file untuk view itu di dalam satu folder, yaitu foldernya post. Lalu route-nya itu kita gunakan maksudnya di sini sama post juga. Yes, betul. Di sini adalah post. Oke, seperti ini ya teman-teman. Lalu juga ada namanya title ya. Kita siapkan namanya title. Di title di sini post. Nah, ini kenapa saya menggunakan private template seperti ini di luar function. Ini berfungsi untuk kalian nanti memanggilnya tidak terlalu panjang ya di bagian functionnya. Jadi kalian bisa tinggal manggil this template, misalkan nanti nama ininya index. Nah, nanti akan manggilnya view-nya seperti ini. Ini untuk efisiensi ya teman-teman. Jadi kalian bisa langsung mengedit nanti jika banyak master data yang sama gitu ya. Nah, ini adalah best practice untuk penggunaannya. Nah, ini lalu kita return di sini terlebih dahulu. Ini untuk view-nya. Kita panggil this template. Kita panggil index karena untuk depan itu saya selalu menggunakan index ya. Lalu di sini kita panggil data, kita siapkan dengan nanti value-nya apa. Di sini ada title. Nah, kita panggil lagi titelnya. This title. Lalu kita panggil lagi route. Oke, di sini route. Nah, lalu kita parsing ke dalam view-nya dengan cara data. Ya, sebenarnya ada beberapa cara. Ini cara pertama, lalu cara keduanya misalkan kalian menggunakan compact ya. Tapi di sini kalau compact ini kalian harus mendefine satu-satu seperti di sini. Misalkan seperti ini. Di sini adalah title. Nah, kalian akan manggil di sini title. Lalu begitu seterusnya sama. Di sini ada route. Nah, di sini juga harus diubah ya nama variabelnya yang dipanggil. Tapi kalau kalian menggunakan dengan cara yang di atas data ini secara otomatis langsung manggil semua variabel data akan dipanggil ke dalam view ini ya. Nanti di view-nya tinggal di echo aja seperti ini. Echo variabel sesuai nama yang dipanggil title. Bukan data title ya, tapi titelnya langsung isi arraynya. Nah, lalu kita bikin satu view. Kita bikin view dengan folder post, new folder, di sini ada post.
Nah, kita bikin satu file namanya index.blade.php. Oke. Nah, untuk sebelumnya kita sudah bikin master ya, master layouting. Jadi kita copy aja. Nah, kita paste semuanya. Lalu di sini kita hapuskan aja JavaScript yang tidak dipakai. Nah, di sini fungsinya adalah kita ecokan aja title yang tadi ya, titelnya. Nah, ini juga jadi untuk keseragaman ya teman-teman. Jadi nanti halaman ini bisa dipakai juga sama yang lain. Section content di sini kita panggil langsung aja, kita panggil di sini, kita bikin aja ya. Kita bikin aja dari awal. Di sini kita pakai row. Lalu di sini sebentar, ini pakai bootstrap atau tailwind ya, saya lupa. Oh, admin LTE di sini pakai bootstrap ya. Jadi section content di sini pakai div row. Di dalam row-nya itu kita panggil call md12. Ini untuk full width. Lalu tabel, kita pakai tabel biasa aja dulu, tabel. Di sini ada border. Oke. Nah, tr kolomnya itu kita sesuaikan. Kolomnya di sini ada number, tadi ada judul, ada deskripsi, sama status. Sama kita kasih di sini untuk actionnya ya di depan. Oke, ini sudah jadi. Untuk view-nya kita lihat terlebih dahulu apakah hasilnya. Oke, ini udah jadi ya teman-teman ya. Sudah jadi, namun kelihatannya kurang rapih ya. Nah, bagaimana kita coba di dalam sini, kita cut dulu, kita bungkus pakai card. Nah, di dalam sini ada card body. Oke, kita paste. Oh, bukan card ya di sini ya, sebentar. Master di sini kita cari coba. Di sini card. Oh, bukan card ya, tapi panel biasanya. Oke, coba panel. Oke, cakep, panel body. Oke, ya ini sudah jadi. Ini kita kasih class tabel info. Oh, nggak ada ya kelasnya ya, sebagai primary. Nah, oke, seperti inilah ya kira-kira teman-teman. Lalu kita bikin satu tombol di atas tabel ini untuk mengarahkan ke form ya. Class button sukses tambah data. Nah, untuk manggil route-nya, jadi kalian cukup menggunakan route karena tadi sudah kita define route. Jadi panggil variabelnya route. Di sini titik route-nya apa? Create. Kita coba panggil. Nah, ini berhasil ya. Berhasil masuk ke post create. Sudah berhasil. Oke, ini sudah berhasil. Lalu di sini kita copy lagi, kita bikin file baru namanya create.blade.php. Nah, ini kita paste. Lalu kita kembali ke halaman create, ke controller, kita copy yang function index. Ini kita pastekan, lalu kita ganti view-nya menggunakan create. Oke, setelah ini sudah di define, sudah diatur, kita kembali lagi ke halaman
create, lalu kita bikin sebuah form action method post. Oke. Nah, di sini kita kasih form group input text class form control. Ya, ini kita kasih placeholdernya, masukkan judul, kita kasih required. Oke, ini validasi untuk di HTML ya, required. Lalu kita jangan lupa dikasih name ya, name ini yang akan kita lempar requestnya. Ini kita samakan aja namanya judul, kita tes dulu. Oke, udah masuk ya, sudah masuk. Lebih baik kita di sini kita kasih title H4 tambah data. Oke, sudah masuk. Lalu di sini kita copy lagi. Nah, di sini tidak, karena deskripsi itu tidak usah menggunakan input text, kita pakai text area. Nah, langsung secara default kita copy aja ini kelasnya. Kelasnya kita masukkan placeholder sama required, kita copy. Nah, masukkan deskripsi. Ini kita hapus. Name-nya kita samakan deskripsi. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu masukkan status ya. Status. Nah, status itu kita bikin select aja ya teman-teman. Select. Nah, class form control. Nah, di sini menggunakan option. Pilih status. Name-nya apa tadi? Kita samakan status biar ini lebih memudahkan ya nanti untuk request-nya. Kasih mandatory required. Oke, nah di sini ada aktif. Aktif itu tadi nilainya adalah 1, 0 itu adalah tidak aktif. Oke, nah ini seperti ini ya teman-teman ya. Lalu kita bikin satu tombol untuk proses penyimpanannya. Sini kasih button class button sukses, simpan data. Lalu karena ini post ya adalah sebuah form, kita harus mengaktifkan CSRF field ya, seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah function yang wajib untuk kalian gunakan jika kalian melakukan post method ya, karena emang sudah standarnya dari Laravel. Nah, di sini kita panggil lagi route-nya tadi, variable route titik, di sini store ya. Oke, kita refresh. Nah, seperti ini teman-teman ya. Lalu kita kembali. Nah, secara default kita memanggil function store itu akan masuk ke sini. Ini kita tes dulu ya. Kita tes dengan cara request all. Ini adalah untuk mengecek request yang diisi dari form ini apakah sudah sesuai atau belum. Judul, deskripsi, statusnya apa? Aktif. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman ya, tokennya itu adalah CSRF field yang tadi kita define. Lalu ada judul, deskripsi, sama status ya. Lalu bagaimana kita bikin sebuah validasi? Kita bikin, coba kita cari validation error. Oke.
Nah, di sini ada message alert danger ya. Oke. Nah, kita coba ngikutin dari sini ya teman-teman ya. Kita coba titelnya. Ini kita copy, kita masukkan ke sini, kita taruh aja di bagian bawah. Nanti mungkin akan terlihat ya. Titel, nah ini harus disamakan ya teman-teman sama name-nya. Jadi harus sama, kalau tidak dia tidak akan muncul pesan errornya. Lalu di sini namanya adalah deskripsi, sama satu lagi itu eh, status. Oke, oke. Lalu kita pindah ke form validation. Form request validation ya. Nah, kita coba ikutin caranya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita coba yang cari yang paling simpel. Bukan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah yang paling simpel. Kita copy, kita pastekan ke function store yang sudah kita define. Kita rapihkan dulu. Validator fail, return redirect. Nah, ini jika fail, dia akan mengembalikan ke halaman sebelumnya atau route sebelumnya, create. Karena kita tadi routes-nya create, routingnya. Ini jadi, sorry, maksudnya adalah post pakai S. Tadi kan tidak pakai S, jadi kita menyesuaikan apa yang sudah kita buat. Lalu di sini kita tambahkan validator package ini ya teman-teman ya, karena kita memanggil metode ini ya. Oke, ini harusnya sudah sesuai. Nah, ini adalah name yang akan kalian kirim. Jadi dia akan mengecek name-nya sesuai yang tadi ya. Kalau memang tidak ada, nanti tidak akan muncul. Jadi di sini adalah judul. Nah, validasi apa yang mau Anda tambahkan di sini adalah mandatory, misalkan required. Jadi di front end dicek, di back end juga dicek ya. Itu untuk keamanan juga ya teman-teman ya. Jadi bisa aja secara ya, UI itu bisa diakalin, tapi di back endnya kita sudah antisipasi juga. Jadi double gitu untuk sistem keamanan. Deskripsi sama status. Nanti saya akan contohkan bagaimana ya teman-teman. Nah, oke, lanjut. Berarti kita coba refresh. Nah, ini masih kebaca ya karena ini semuanya terisi. Lalu kita coba back, kita refresh terlebih dahulu, kita ganti judul, deskripsi. Nah, ini kita coba hapus, tidak diisi ya teman-teman. Nah, ini kan secara HTML ya. Lalu bagaimana kalau kita coba inspect? Kita inspect, sebentar. Ini kita inspect. Nah, ini kita hapus required-nya atau mandatorinya teman-teman. Jadi di depan tidak ada validasi. Simpan. Nah, inilah yang akan muncul ya teman-teman ya. Ini dia secara otomatis membaca judul itu kosong karena di sini ada validasi mandatory atau required atau tidak boleh kosong. Ya, nah ini adalah pesan error yang tadi kita coba munculkan ya teman-teman ya. Di sini ada alert danger. Nah, ini teman-teman. The judul field is required. Nah,
inilah yang akan teman-teman tampilkan jika ada pesan validasinya. Nah, lalu kita ulang lagi, kita refresh, lalu kita coba, kita lanjutkan ya, kita bikin create-nya itu gimana, post, kita bikin variabel post, sini kita pakai new post modelnya, lalu tadi apa, judul, kolomnya ke judul dengan request dari formnya itu adalah judul, sama ya, jadi sesuai. Lalu ada deskripsi sama status, teman-teman ya. Status kita save di sini. Nah, kita save di sini, kita redirect ke halaman yang sebelumnya. Kita pakai yes, yes dengan width ini biasanya berfungsi untuk mengirimkan pesan ya, atau tidak usah deh, tidak usah pakai ini, langsung aja. Ini secara default ini sudah menyimpan ke sebuah tabel post harusnya. Judul, deskripsi, status aktif, simpan. Oke, controller post not found. Tadi itu namanya, oh belum dipanggil untuk modelnya teman-teman. Di sini kita panggil dulu use app models post. Nah, seperti ini ya. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman harusnya ya, karena memang tidak saya siapkan untuk notifikasinya. Lalu kita coba, kita cek. Nah, sudah masuk ya teman-teman ya. Judul, deskripsi, statusnya apa tadi? 1. Dengan post ID atau ID yang baru di-insert itu 1. Lalu bagaimana tadi kita memunculkan menampilkan ya data yang sudah di-insert. Jadi kita kembali lagi ke halaman post. Nah, halaman post ini kan belum muncul sama sekali ya teman-teman ya. Jadi di sini kita panggil sini, kita tambahkan, kita panggil lagi post di sini, panggil modelnya, kita lakukan pagination, paginate 10 data. Oke, coba kita refresh. Oke, lalu pindah ke index ini kita biar nggak rancu, kita close. Oke, ke index ya teman-teman. Nah, bagian tr-nya ini kita copy, kita paste. Nah, ini kelasnya dihapus ya teman-teman. Nah, lalu kita lakukan for each di sini. And for each. Oke. Apa yang mau di for each yaitu adalah variabel post dengan post value untuk array-nya ya teman-teman. Kita tetap panggilkan key, di sini adalah fungsi untuk panggilkan key dari array. Array itu sudah di-declare di post ya teman-teman. Jadi memanggil seperti ini. Ini perlu get nggak ya? Coba kita cek dulu. Kita echo. Oh, ini sepertinya perlu get. Sini kita panggil get. Oh, nggak perlu ya. Langsung ya paginate. Atau di sini ya. Oh, enggak ya. Nggak perlu ya. Jadi di sini sudah memanggil paginate. Kita tes dulu ya teman-teman. Post value K ini untuk array ya teman-teman ya, numbering array-nya. Jadi di sini biasanya saya pakai untuk number. Kita echo aja di sini plus 1. Nanti dia akan looping karena array itu dia secara default dia berhitung dari angka 0 ya teman-teman. Jadi kan nggak mungkin kita munculkan angka 0 di sini untuk numbering teman-teman. Jadi di sini kita munculkan plus 1, dia akan looping nanti jadi plus 1, 1, 2, 3 terus ya.
Nah, sini kita panggil kolomnya judul. Di sini judul di sini adalah deskripsi. Lalu sini kita copy aja statusnya masih angka ya, kita coba ya. Ini udah sesuai atau belum? Nah, ini sudah muncul ya teman-teman ya. Sudah muncul. Lalu bagaimana caranya menampilkan string? Karena kan tadi kita maksudnya adalah status ini aktif dan tidak aktif ya teman-teman. Jadi kita bikin kondisi inline aja. Kondisi jika status sama dengan 1, echo-nya akan menampilkan echo aktif, else tidak aktif. Nah, oke, ini akan menampilkan aktif karena dia tadi nilainya adalah 1. Lalu kita siapkan di sini adalah tombol untuk edit dan hapus ya teman-teman. Edit. Sini kita kasih class button primary untuk edit. Satu lagi hapus. Ini danger. Oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini width-nya kita atur lagi. BTH kita atur 5% biar nggak terlalu lebar. Oke. Kayaknya 15. Oke. Oke, mungkin video untuk CRUD part 1 sampai sini aja. Mungkin kalian ada masukan, ada tambahan, ada yang mau ingin bertanya silahkan tanya di kolom komentar. Kalian suka sama video ini, silahkan kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian.